apa sih tentang properti ya kan kita tahu nih habis komoditi kan biasanya disertai dengan naiknya daya beli, orang-orang juga udah ada buying power, terutama dari luar Jawa ya. Nah, ini kan langsung tanya ke ahlinya nih. Kalau saya kan dari makro, saya meraba ya harusnya dari sejak bulan Oktober, komoditinya sangat menarik, itu udah kelihatan disposable income udah kelihatan naik. Nah, ini kan pasti sektor berikutnya kan properti sama auto. Nah, pas nih sama Karel nih. Nah, Karel, kalau menurut Karel nih, secara siklus, sebetulnya ini kan saya punya narasi. Menurut saya ini kan kalau properti ini harusnya kan booming sejak tahun 2020 ya. Karena kan sempat booming 2011-2012, peak di 2014, setelah itu kan slowdown. Slowdown paling kerasa kan 2017-2018. Nah, 2019 kan sebetulnya udah ada percikan-percikan api untuk properti alah balik nih. Tapi kan ternyata 2020 tiba-tiba kena COVID gitu kan. Nah, sebetulnya secara siklus itu seperti apa sih, Bro? Kalau boleh tahu lebih dijelasin, lebih detail. Oke, mungkin kalau saya jawab dulu ya di tahun 2020 itu apakah awal mula siklus properti boom atau enggak? Jadi gini, siklus properti boom itu terlihat di sekitaran akhir tahun 2020. Nah, itu saya ngeliat pre-sales dari marketing ya terutama Sembra itu month on month-nya itu kenceng banget naiknya. Terus habis itu kan tambah lagi Oke. Sembra yang kalau lihat di tahun 2020 itu kan dia ngeluarin Semerekon Bogor ya. Nah, itu langsung sold Iya. out. Nah, di mulai Oke. dari tanda itu adalah tanda-tanda properti mulai boom di akhir tahun 2020. Nah, tapi siklusnya gimana sih? Jadi kalau siklusnya properti boom itu biasanya dimulai dari commodity boom dulu. Kan kita kan negara negara commodity driven ya istilahnya ya. Nah, Iya. jadi komoditinya boom dulu, terus kemudian nggak lama atau sekitar 6 sampai 1 tahun itu kemudian baru diikuti sama properti boom. Kenapa bisa diikuti sama properti boom? Karena kan komoditi ini naik banyak nih. Kan CPO naik banyak, terus coal naik banyak. Nah, itu tuh orang-orang ada namanya taking profit lah. Taking profit dari situ kan. Taking profit dari komoditi-komoditi yang udah naik kenceng. Nah, ini mau dibawa kemana ini duitnya? Pasti kan orang-orang yang punya duit banyak itu kan pasti mindset mereka adalah yang paling investasi paling aman itu adalah properti. Karena properti kan ya tanah kan nggak bisa nambah kan. Tanah itu kan ya lama kelamaan kan pasti habis. Jadi mereka tuh mulainya cari duit dari cuan banyak dari komoditis ini pasti ke properti karena mereka bisa seperti itu. Terus nah itu mulai kelihatan di tahun 2020, akhir tahun 2020 ya, itu pre-sales-nya mulai kencang banget di situ. Terus di tahun 2021 itu kelihatan banget nih properti boom-nya ya. Pre-sales-nya naik kencang banget, 20% di atas pre-COVID level di tahun 2019. Seperti itu, Ko Bernard. Jadi kalau boleh dibilang sebetulnya kan kalau kita komoditis kan sempat peak tahun 2018 ya. Terutama coal ya. 2018 kan sempat peak. Jadi memang itu yang jadi driven kenapa kok tahun 2020 instead of COVID penjualan di pasar primernya tetap bagus gitu ya. Yes, Padahal pasar karena sekundernya kehantam banget loh. Waktu awal-awal COVID itu kan pasar sekundernya hancur lebur ya. iya pada jual cepet kan, pada butuh, karena kan banyak yang terdampak pandemi terus habis itu pingin jual cepet kan propertinya kan. Langsung Tapi itu harganya nggak inline sama pasar primernya ya. Pasar primernya malah sepertinya nggak terpengaruh COVID ya dari mm-mm. 2020 itu ya. Yes, tahun Oke. 2020 pre-sales-nya sebenarnya nggak gitu-gitu terlalu terpengaruh sama COVID ya. Kalau dilihat itu kan pre-sales-nya kayak kita lihat, tapi ini tergantung kok developersnya. Developersnya kalau yang mainnya dia menengah ke atas, itu tuh nggak terlalu terdampak sama COVID. Contohnya kayak BSDE ya. Di tahun Ya. 2020 tuh pre-sales-nya flat dari Oke. tahun 2019. Mm-mm. Oke, oke. Nah, ini menyambung pertanyaan nomor dua nih. Jadi kan kita tahu nih bahwa kenaikan penjualan dari 2020 ke 2021 ini kan sebetulnya udah pre-COVID udah kelewatan gitu kan. Jadi Ya, sebetulnya kan sejak 2020 market properti ini sudah structural bullish, cuma memang belum reflect di harga sahamnya. Nah, sebetulnya
yang kita bilang secara structural bullish ini hanya dinikmati oleh beberapa developer tadi kayak yang Bro Karel bilang bahwa oh ya ini yang nggak terdampak kan cuma yang menengah atas, di mana menengah atas ini kan developernya tertentu, atau memang secara overall by data penjualan properti primer ini memang meningkat, nggak hanya di segmented tertentu atau developer tertentu aja, atau gimana Karel? Oke, jadi aku menjawab lebih ke ini sih, lebih ke segmented sebenarnya sih kalau dilihat ya. Karena Oke, jujur kalau misalkan properti di bawah yang satu pemain-pemain yang properti di bawah satu bio itu nggak terlalu growth-nya tuh nggak terlalu signifikan, paling cuman ya sekitar 10%, 15%. Ini data dari Colliers ya. Nah, yang ya, tumbuh kenceng itu adalah properti di atas 1 miliar. Data dari Colliers bilang itu tuh growth-nya sekitar 50-an%. Why? Kenapa? oke, Kenapa seperti itu? Karena ini spekulasi saya aja ya, pemikiran saya aja. Karena kan bunga KPR lagi rendah, ya kan? Bunga KPR lagi rendah, terus abis itu ya ada cuan banyak kan waktu tahun 2020 kan ada komoditi mulai naik juga. Terus abis itu kan saham-saham kan waktu tahun 2020 lagi pada murah, terus diambilin, diinvest, terus abis itu di akhir tahun 2020 mulai taking profit kan. Nah, jadi itu banyak orang-orang tuh pindah dari rumah kecil ke rumah gede malah. Nah, oke, maka dari itu kalau dilihat marketnya lebih yang paling menikmati itu adalah property developers yang main agak mid to high ke atas, mid to high. oke. Ya, kebetulan kalau yang market cap paling gede di Indonesia, Big Four-nya ya rata-rata mainnya mid to high semua ya. Yes. Big Four property emiten yang di Indonesia ya. Oke. Berarti ini kan kalau boleh dibilang ya, kalau selama ini kan gap antara properti second dengan properti primary ini kan gapnya nggak terlalu gede kan sebelum COVID. Berarti kalau semasa COVID ini boleh dibilang gap antara secondary sama primary ini semakin gede ya harganya ya. Yes, semakin gede. Karena kan ada dorongan stimulus dari, relaksasi dari pemerintah yang VAT kan. Karena kan Oke. yang VAT itu ketentuannya adalah dia beli rumah di pasar primer. That's why Iya, ya. pasar primer dan pasar sekunder sekarang itu gapnya lagi jauh bisa dibilang. Tapi kalau Oke, oke, oke. di awal tahun 2022 ini udah mulai yang secondary ini udah mulai naikin harga istilahnya. Kemarin saya survei, Ya, mulai contoh, adjust lah ya. iya mulai adjust. Saya ngeliat kayak kemarin kayak di Oke. Serenia atau di BSD itu yang secondary-nya udah mulai naikin harga ya. Sekitar bisa dibilang tuh sekitar 5 sampai sepuluh Ya, persen. bagaimanapun juga benar, karena bagaimanapun juga kalau kita ngelihat secondary ini pasti kekerek primary-nya juga kan. Apalagi kalau kurang lebih berada dalam lokasi yang masih sama kan pasti pasarannya juga akan ikut keangkat gitu ya. Yes. Nah, ini kan saya nyambung juga nih. Setelah COVID ini kan banyak habit-habit kita yang berubah kan. Salah satunya kan juga selama ini kan kita orang yang banyak, oh ya saya itu harus punya rumah dekat tempat kerja, saya itu harus punya apartemen di daerah BSD, soalnya saya kerjanya di SCBD gitu kan, saya harus punya apartemen dekat SCBD. Tapi kan sekarang banyak WFH dan banyak company itu yang mulai merasa nyaman dan karyawan pun merasa nyaman untuk working from home gitu kan. Remote working Iya. ini kan menjadi satu shifting yang sebetulnya nggak sengaja kan, yang awalnya dikira aneh ternyata bisa jadi permanen. Nah, ini hubungannya dengan properti nih. Nah, terutama kan properti ini kan berarti kan ada pergeseran nih. Dari awal yang kita selalu ngomong lokasi, 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 kalau dulu kan gitu ya. Menurut iklan kan syarat pilih properti 5L gitu kan. Lokasi, 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 lokasi gitu kan. Nah, sekarang kan lokasi jadi nggak matters nih. Mungkin orang lebih milih masalah ambience, masalah quality of living. Nah, ini kira-kira akan permanen nggak sih, Karel, tren ini? Oke, menurut saya ini bisa dibilang new normal ya, bisa dibilang ya. Menurut saya mungkin untuk dibilang permanen, mungkin menurut saya habitnya ini bakal permanen. Kenapa? Karena kantor juga melihat ini lebih efisien kan, lebih efisien. Terus habis itu juga bisa dilihat ini tuh produktivitasnya dari pekerjanya juga malah nggak berkurang, malah meningkat juga kan. Karena ya thanks to teknologi teknologi dan internet Indonesia ya yang udah maju juga ya. Nah,
kalau dilihat itu, kalau dari tren properti itu tuh yang rumah di Jakarta, rumah yang di pusat Jakarta, ini harganya stuck oleh karena habit ini. Jadi rumah-rumah yang di pusat Jakarta, kan saya itu saya tinggal di Karet ya. Saya suka Iya. nanya properti di sekitar rumah saya itu gimana gitu kan. Mereka bilang tuh harganya stuck, nggak bisa naik bisa bilang. Kalau naik pun sedikit lah. Kenapa? Yang paling karena orang itu shifting yang tadinya ya benar kayak Ko Bernard bilang yang tadinya yang penting lokasi kan, lokasi dekat kantor, lokasi dekat ini, lokasi dekat mall gitu kan, lokasi ya pokoknya Yap. yang dekat kemana-mana gitu kan. Nah semenjak COVID itu mereka ya udah Jakarta sumpek gitu kayak misalkan nggak ada taman yang gimana kan, dia lebih pilih ke luar. Contohnya kayak ke Serpong, yang Tangerang, terus habis itu ke Bogor, malah ke Bogor gitu kan. Sentul juga. Iya. Nah, nah makanya properti-properti yang ada di luar pusat Jakarta, ini tuh dilihat pre-sales tuh kenceng banget. Bisa dilihat. Oke. Makanya, Berarti seperti kalau itu. kita lihat hubungannya dengan emiten nih, berarti emiten-emiten yang punya land bank gede, yang memang udah punya istilahnya kota satelit sendiri, udah punya ekosistem sendiri, itu akan lebih uh, di-prefer orang lah ya. Dan secara top line pun kemungkinan akan punya growth yang lebih gede daripada emiten properti yang ngandelin portfolio di high-rise building ya mungkin ya. Yes, benar. Karena kan ya kalau di high rise building kan ya kan pasti milihnya kan high rise itu kan ya nggak ada taman, nggak ada apa gitu kan. Terus habis itu kan kalau milih high rise Benar, kan pasti lokasinya deket Jakarta kan gitu kan. Sedangkan kan benar. mumpung lagi kayak gini lebih mending pilih rumah kan, lebih pilih rumah terus habis itu ya location it's ya masih matters tapi nggak terlalu nomor satu kayak kemarin. Yang penting itu Iya, iya, iya. lingkungan, ada green, community juga. Karena kan selama ini kalau kita melihat penilaian properti nih, orang kan Hmm. paling seneng tuh bikin high rise. Kenapa? Dia punya tanah 3.000 meter bisa dimultiply 30 kali jadi 30 lantai gitu kan. Dijual dengan harga per meter yang kurang lebih sama gitu kan, dengan dia Ya, bangun selantai sama 30 lantai, harga per meternya kurang lebih sama gitu kan. Nah, berarti kan sekarang udah nggak bisa main multiplier lagi nih kayak dulu nih. Berarti mm-mm. pemain-pemain high rise building ini kemungkinan ya nggak akan semanis dulu ya kayaknya ya. Susah, nggak semanis dulu sih. Karena jujur ya, ini saya kan suka ngecekin properti juga ya. Itu kalau Iya, misalkan saya main ke Menteng Apartemen Park, itu tuh waktu kemarin, waktu sebelum COVID itu penuh banget gitu, kayak penuh orang kantoran, penuh orang ini kan. Tapi waktu kemarin saya kesana lagi, saya ngecek, udah sepi. Sepi banget. iya, iya. Okupansinya dari yang 90% sekarang coba tinggal kurang dari 50 malah. 50% malah saya konservatif 50%. Kayak apa Harris itu udah uh, ya tadi baik lagi ya, location is not number one anymore ya bisa dibilang ya. Iya, 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 iya. Jadi memang ada shifting yang kemungkinan bisa permanen ya ini ya. Jadi kalau Yes. kita istilahnya pilih emiten properti ya pastikan punya land bank-nya gede, pastikan dia udah punya ekosistem yang bagus. Jadi prospek growth-nya ada kan kurang lebih kayak gitu ya mungkin ya. Nah, Yes, benar. sama saya ini ada satu concern lagi nih. Kalau tahun 2008 2009 komoditinya kan naik kenceng tuh. Naik kenceng terus memang kan uang banyak lari ke Jawa tuh. Uang banyak Ya. lari ke Jawa, beli properti di Jawa. Makanya kita ngalami properti boom kan start dari 2011 2012 ya. Seperti itu. Nah, waktu itu kan memang di luar Jawa belum banyak developer gede yang main. Start dari 2014 2015 Ciputra ini kan udah mulai main ke Samarinda, mulai main ke Palu, mulai main ke Manado, Makassar, Pekanbaru, ke daerah-daerah yang periuk-periuk komoditas nih. Saya kurang lebih melihat, wah ini smart banget nih. Dia tahu bahwa pusat inflow kita itu dari komoditi, daripada orang yang punya duit spendnya ke Jawa dan dia rebutan land bank di Jawa, dia cari land bank di luar Jawa yang harganya masih murah di develop sendiri. Nah, kira-kira nih di boom properti yang kali ini,
developer udah banyak nih di luar Jawa. Seperti yang kita tahu kan, Agung Podomoro pun udah main di luar Jawa. Ciputra nggak usah ditanya, dia paling siap untuk di luar Jawa. Terus Sumarekon di Makassar. pemain gedenya Sumarekon baru masuk gitu kan. Baru masuk. Yang BSD malah belum gerak nih di luar Jawa, nggak terlalu signifikan ya. Yes. Nah, ini kira-kira akan merubah pergerakan uangnya nggak sih? Kalau dulu kan kita selalu oke, dari komoditas uang lari ke Jawa, larinya ke properti, ke auto. Dari properti larinya ke industri turunannya, kan barang dan jasanya banyak nih. Nah, kalau dengan kayak gini berarti kemungkinan lebih menyebar merata kayaknya ya, nggak melulu lari ke Jawa sepertinya ya. Yes, kalau saya ngelihat itu kan yang paling beneficiary ya Ciputra ya, karena dia kan punya develop itu banyak banget ya, ada di Riau bahkan Borneo, di Jambi bahkan. Nah itu tuh Ya, kalau dilihat sekarang itu di saat properti di komoditi boom ini uangnya kemana? Uangnya itu lebih merata saya bilang ya, nggak selalu ke Jawa. oke. Walaupun masih ada yang ke Jawa ya, jangan salah. Tapi lebih merata saya lihat. Kenapa? Soalnya sekarang itu orang udah mikir, udah ngelihat kan. Oke lah, kan kalau kerja itu nggak harus selalu melulu di Jakarta kan, kayak misalkan dulu itu kan kalau misalnya kerja di Jakarta harus ngekos di Jakarta, harus ya pokoknya tinggal deket-deket Jakarta itu buat ke kantor kan. Tapi sekarang itu karena semenjak COVID udah bisa lewat Zoom, udah ya internet mengubah semuanya sih sebenarnya kan. Nah jadi tuh mereka bilang udah kenapa kita nggak ya kita nggak bagusin rumah di sini, atau nggak kita tinggal di klaster yang bagus yang di dekat daerah-daerah kita. Kan kita kan udah ada uang lah istilahnya kan. Ya, kita bisa hidup masih bisa hidup kumpul satu keluarga gitu, tapi di rumah yang lebih bagus. Nah itu kan orang lebih mikirnya begitu sekarang. Kemarin itu saya ada pergi juga Kalimantan. Mereka kan ada Ciputra tuh ada di klaster di Kalimantan, itu namanya Citra kayak Kalimantan. Itu tuh penjualannya kenceng banget di situ. Jadi orang-orang di sana itu pada beli di sana. Jadi Iya, iya. bisa dibilang ini lebih merata, tapi tetap aja karena kan orang daerah itu tetap aja ada inflow ke Jakarta atau ke Jawa, karena kan orang-orang daerah itu pride-nya tetap aja punya rumah di daerah Jakarta, pokoknya di daerah Oke, Jawa itu ada pride-nya sendiri kan. Nah ini oke. pinternya BSD bisa dibilang. Jadi BSD itu dia ngeluarin klaster-klaster yang benar-benar luxury, mahal banget, 10 sampai 30 miliar. Nah, kalau waktu saya Oke. ngecek ke sana, itu tuh bisa dibilang take up rate-nya itu udah 90%. Ini yang beli siapa? Yang beli itu orang-orang Kalimantan, orang-orang pulau-pulau Jawa. Nah, ini tuh Hmm. perhatian mereka. Nah, jadi Oke, kan kalau oke. misalkan mereka ketemu orang, gue punya lo rumah di Jakarta, punya lo rumah bagus gitu di Serpong. Nah, itu yang jadi perhatian mereka. Tetap Jadi ada. boleh dibilang kalau yang uangnya nanggung lebih menyebar rata lah ya. Mm-mm. Tapi kalau yang uangnya banyak sekali, tetap centralize-nya tetap ke Jakarta ya. Tetap. Yang Oke. benar-benar luxury itu dibeli habis tuh sama mereka tuh. Nah, kalau secara ini nih, secara pie chart nih, penyumbang penjualan properti terbesar di Indonesia saat ini dari Big Four developer ini nih, kurang lebih Karel. Tetap mayoritas di Jawa ini berapa persen atau ada mungkin tendensi tergerus nggak udah Karel dari data yang ada? Oke, kalau saya berarti saya mungkin asumsinya pakai ini ya, Ciputra ya, karena kan dia kan menyebar juga ya. Heeh. Kalau dilihat itu Ciputra itu agak tergerus sebenarnya di Jawa ya. Itu tuh sekitar kalau dulu sebelum COVID itu sekitar 80% itu di Jawa, 20% itu di luar Jawa. Nah, semenjak COVID ini dibalik nih jadinya. 70% itu di Jawa, 30% itu di luar Jawa. Agak Oke, terutama di oke. Sumatera. Oke, ya Terutama di ladangnya Sumatera. CPO ini ya. Mm-mm. Ladangnya CPO nih yang paling kelihatan ya. Iya, ladangnya CP yang paling kelihatan. Malah di tahun ini si Ciputra tuh dia targetin lebih tinggi lagi penjualan di Sumatera. Nah, makanya dia launching Oke. cluster-cluster banyak di daerah Sumatera tuh. Sekitar 800 bio tahun itu. Oke, oke. Berarti kalau boleh dibilang nih, secara harga pokok penjualan kan pasti yang di luar Pulau Jawa ini kan pasti lebih gede marginnya ya.
dari harga land acquisition-nya kan pasti lebih rendah. Terus kalau harga bangunan kan kurang lebih lah ya. Kalau kita udah ngomong kota besar, harga per meter bangunan harusnya nggak disparitas harganya nggak gede ya. Nah, berarti kemungkinan yang bisa bottom line-nya growth gede, ini ya emiten-emiten yang punya banyak land bank di luar pulau ya saat ini ya. Ya, kalau saya lihat, ya eh, Ciputra sih terutama sih ya. Ciputra tuh saya forecast growth-nya bakalan kencang di tahun ini ya. Iya, Kalau ya, dari karena result-nya. sekilas sih saya lihat ini semua yang booming komoditi, yang booming itu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ciputra punya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan rata-rata mereka land bank lama, Yes. bukan kayak Sumarekon yang barusan akuisisi di Makassar kan dia nggak harga lama lah kasarannya kan. Kayak si Agung Podomoro di Riau kan juga bukan harga lama tuh. Tapi kalau kita ngomong si Ciputra ini kan harga lama semua nih land banknya nih. Yes. Berarti ya harusnya dia mungkin top line sama-sama growth dengan yang lain, tapi bottom line karena dia punya HPP lebih rendah, mungkin bisa jadi dia lebih kriuk ini ya. Dia lebih growth-nya lebih kencang sih dibanding yang lain sih. Karena Iya, iya, iya. land bank-nya ya marginnya tinggi ya, bisa dibilang ya, dari hasil penjualan Oke, properti. oke. Nah, tapi Nah, perlu diingat nggak juga, gimana? nggak ke-reflect di tahun 2022 ya, tapi mungkin ke-reflect-nya di tahun 2023 atau 2024. Karena kan backwind di revenue itu, kalau misalkan dia udah serah terima ya. Oke, ya kalau sekarang kan masih dibukukan sebagai biasanya sebagai uang muka gitu ya. Advance. Jadi masih belum terreflect di keuangan 2022 harusnya ya. Iya, Nah, jadi jangan teman-teman jangan kaget kalau misalkan, oh di 2022 katanya kenceng banget nih gitu kan. Sabar. Ke-reflect-nya nanti. ya ini masanya bukan direct selling barang yang gampang berpindah tangan kan. Ini kan Mm-mm, mm-mm. masih ada progres juga serah terima dan lain-lain. Nah, pernah nggak sih bro, Bro Karel mungkin pernah lihat data hubungan antara penjualan properti dengan GDP growth gitu kan? Karena kan seperti yang tadi saya sempat singgung, properti ini kan turunan barang dan jasanya kan banyak banget nih. Jadi kalau properti ini otomatis boom, Hmm. pastikan GDP kita akan boom gitu kan. Nah, data dari Pak Fahrul aja kan tahun 2021 kuartal keempat itu kita udah GDP nominal double digit nih. Hmm. Nah, pernah nggak sih kira-kira Bro Karel ini ngulik sedikit, oh ternyata properti salesnya naik sekian persen dari Big Four, ini bisa nge-boost GDP sekian persen. Nah, itu mungkin kira-kira pernah ada insight nggak bro? Oke, mungkin kalau saya lebih menjawabnya berapa portionnya ya, kalau untuk yang Oke, jual properti ya. Jadi iya, gini, kalau untuk rental properti itu sekitar 9% dari GDP. Iya, dari GDP itu. Kemudian kalau misalkan penjualan properti, itu tuh lebih masuk ke building and equipment ya. Building and equipment oke, itu sekitar gerakin GDP itu sekitar 7%-an, 6 sampai 7 oke. persenan. Nah, itu tapi kan kalau kita lihat nih multiplier efeknya setelah beli house itu apa gitu kan. Setelah beli Betul, rumah, dia beli mobil, ya kan. Setelah dia beli mobil, terus punya anak, nanti popok dan lain-lain, food kan, habis itu kan makanan juga. Jadi itu kalau saya ngelihat sebenarnya agak susah ngitungnya sih ya, tapi turunan multiplier efek dari setelah kita beli rumah itu tuh banyak banget sebenarnya. Tapi kalau belum misalkan setelah waktu rumahnya dibangun pun turunannya udah banyak sebetulnya kan dari besi, semen, yes, industri-industri ininya kan banyak banget ya turunannya juga ya. Jadi, semen, besi, baja, uh, jadi kalau boleh dibilang si komoditas ini bahan bakarnya, properti ini mungkin oli untuk melumasi ekonomi juga ya. yes, yes, yang bisa Oke, gerakin oke. yang paling banyak lah multiplier efeknya properti. Oke. Nah, tadi kan sempat kita ngomong masalah industri turunan nih. Pasti yang terimpact langsung dari properti ini kan semen ya. Ya. Sedangkan semen ini kan kita tahu coal sekarang udah 3 bulan stabil average di atas 200 nih. Hmm. Kok nggak salah kan coverage Karel kan termasuk di semen Semen. juga ya. Nah, Yes. kira-kira nih Bro Karel, impact harga coal terhadap produksi semen ini sampai sejauh apa sih? Bisa menekan sejauh apa? Karena kan dikhawatirkan gini, uh,
ketika mereka sampai pada harga coal tertentu, pabrik semen udah memilih untuk tidak melakukan clinking daripada mereka jual rugi, karena nggak selalu biaya ini kan bisa dipass on kan, apalagi kan kalau semen ini kan termasuk price sensitif seperti itu. Nah, kira-kira gimana? Oke, jadi kalau harga call ya, ini saya jadi kalau di sensitivity saya itu tuh kalau misalkan ke setiap kenaikan $5 dari harga call itu tuh bisa ngurangin GPM itu sekitar dua satu setengah sampai 2%. Nah, Oke. kalau saya ngitung juga nih, kalau misalkan call it, jadi batas batas equilibriumnya berapa sih sampai maksimal lah semen ini semen player ini bisa nanggung harga call ya. Jadi itu semen player bisa nanggung harga call itu kalau dari forecast saya itu sekitar $125. Nah, tapi ini tuh call yang dipakai sama semen player itu bukan yang di spot itu ya. Jadi kalau mau Yap. ngecekin harga call yang semen itu di IC4 namanya. Oke. IC4 itu tuh sekarang itu di harga $95. Oke. Nah, waktu kemarin saya ngobrol sama SMGR dan INTP, nah dia tuh belinya waktu di saat ini $95. Saya tanya sampai kapan inventorinya, mungkin dibilang sampai akhir tahun. Nah, jadi kalau untuk Oke. ya semen player lagi stocking sih untuk yang call sekarang ya. Terus kemudian apakah ada kemungkinan ya kalau misalkan semen ini berhenti produksi gitu ya, kok ya? Iya, iya. Nah, jadi kalau semen itu berhenti produksi, menurut saya enggak sih. Kenapa? Karena fixed cost-nya itu mahal banget. Fixed cost-nya dia itu 70% dari COGS. Kalau misalkan dia berhenti produksi itu, dia eh, rugi banyak sih, bisa dibilang sih. Jadi kalau misalnya dia bilang, mau nggak mau sih pemerintah tuh harus buat kebijakan buat dia nge-pass on ininya sih, kenaikan harga semennya. Ditambah lagi kan, semen itu sekarang kan oversupply kan. Jadi produksi semen itu sebenarnya bisa 115 juta ton, tapi itu Indonesia itu cuma produksi sekitar 70 juta, nggak sampai 70 juta malah, 68 juta ton. Jadi ini oversupply Oke. banget. Jadi kalau misalkan semen player itu dia berhenti produksi, I think susah sih menurut saya. Enggak sih. Undersupply ya? Undersupply ya Undersup, maksudnya? uh, ya sorry, sorry, gue benar, oversupply. Jadi Oversupply. kebanyakan supply tapi demand-nya nggak ada. Nah. Bukan dibilang nggak ada Oke, sih, oke. kayak sedikit Makanya lah. itu, oke. Berarti kalau tadi disampaikan produksinya mungkin yang seratusan sekian, demand-nya cuma 70-an sekian itu ya? Iya. Oke, itu makanya kan kemarin saya sempat dengar ada beberapa pabrikan semen kan ekspor ke Filipina gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Dia ekspor Oke, ke oke. Filipina karena dia nyari demand di luar negeri itu. Dia nyari demand di luar negeri. Oke. Nah, dalam kondisi properti boom seperti ini, mereka berarti sekarang masih dalam kondisi oversupply ya? Bukan bukan Masih, undersupply ya? masih oversupply. Kenapa? Soalnya di tahun 2015 itu pemain-pemain Cina itu masuk banyak. Nah itu waktu itu kita belum ada regulasi yang gimana banget, makanya tuh para pemain Cina itu bisa masuk dengan cepat ya, bisa masuk dengan cepat, terus habis itu nggak dibagi sama demand. Sedangkan kan construction itu kan mulai apa namanya berhenti booming itu kan di tahun 2018 2019 ya, itu kan udah mulai slowing down kan. Nah sedangkan kan semen player Oke. itu masuk di saat-saat di situ, ketika construction demand-nya udah mulai turun, tapi kan pemain ini kan supply-nya tetap kan. Nah itu makanya bisa oversupply waktu di saat yang di saat itu. Oke. Nah, sehubungan dengan IKN nih, ibu kota negara yang baru ya. Nah, itu kan pasti kan demand bahan bangunan kan pasti akan meledak tuh. Between 1 or 2 years ahead ya. Mungkin kalau semen kan kerasa dari awal tuh. Nah, pemain semen yang paling terdampak apa ya? Kalau untuk yang melayani area-area di IKN itu. Kan biasanya ada Oke, yang paling ini ya, ada wilayah ya, pembagian wilayah kan nggak bisa juga uh, Bosowa supply ke sana atau mungkin semen Batu Raja nyebrang ke sana kan juga nggak mungkin ya kayaknya ya. Kan ada pembagian juga. Nah, itu yang paling kriuk yang mana ini yang paling bisa menikmati ini? INTP. INTP tuh dia punya INTP dua ya. plan kalau nggak salah di sana.
Sedangkan SMGR itu dia seingat saya belum ada plan di sana. Jadi dia tuh di Sulawesi. Dia tuh dari Sulawesi. Jadi kalau yang dibilang semen player yang paling terdapat dari IKN itu INTP. Karena dia udah siap plan di situ. Iya, 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 iya. Jadi ini dia ketiban geografis lah istilahnya ya. Yes. Oke, oke. Nah, berarti kan kalau kita lihat bahwa semen faktanya sudah oversupply, berarti kan nggak ada cerita bahwa semen ini bisa naikin harga kan? Karena ketika dia naikin harga dalam kondisi oversupply, kayaknya kok nggak akan bisa diterima oleh usernya juga kan, seperti itu kan? Nah, Nah, ini kan berarti ujung-ujungnya dalam kondisi cool yang seperti ini akan cukup suffer nih. yes. Yes. Kalau tadi yang paling bagus, sekarang yang paling terdampak nih. Kira-kira yang bottom line-nya paling cenut-cenut ini yang mana ini kira-kira kalau emiten semen nih? Ini ya, tapi kayak yang paling negatif terdampak itu SMGR. Soalnya dia market share itu paling gede ya. Market Oke, share paling oke. gede. Terus abis itu kalau dilihat itu kan, ya ini kan di dalam kondisi oversupply. Terus abis itu kan ini pemain-pemain gede ini kalau misalkan dia kan paling terdampak ya. Mau nggak mau kan berarti kan dia yang harus naikin harga duluan kan, Yap, istilahnya. Nah ini unfavorable banget. Kenapa? Karena ketika dia naikin harga, semen-semen player yang lain itu bisa nunda dulu atau bisa delay mungkin betul, sebulan gitu kan. Nah, betul. ketika di dalam delay satu bulan itu, market share itu bisa diambilin sama pemain-pemain kecil. Nah, Betul, itu betul. yang bisa ngebuat itu negatif dan resiko negatif ya. Resiko ya untuk yang SMGR ya. Nah, market share-nya bisa diambilin. Terus habis itu kalau dilihat itu yang Koberat bilang agak susah kan kalau naikin harga semen kan. Tapi ya mau nggak mau sih harus naikin. Soalnya kalau misalkan dia nggak naikin itu bakal hard banget sih buat ke GPMN bottom line-nya sih. Jadi mau nggak mau pemerintah harus buat peraturan bahwa yang menyatakan bahwa semua pemain semen player itu harus naikin harga. Oleh karena itu. Oke. Nah, kalau kayak kemarin kan kita tahu tuh minyak aja dibatesin gitu kan. Padahal CPO-nya mahal tapi jualnya yang end produknya malah yang diatur kan, baru hari ini kan dirubah. Nah, Iya. sama kayak semen nih. Semen ini kan sebetulnya kan jangan sampai malah end produknya yang malah bukan dikasih harga minimum tapi dikasih HET gitu kan. Itu yang harus dicermati benar-benar ya ini ya. Itu habis jatuh tertimpa tangga pula itu nanti kalau tiba-tiba Senin karena naik terus pemerintahnya oke, karena naik terus gak sehat kasih HET sekalian. Waduh, Waduh, itu tapi kayaknya nggak mungkin ya, itu jauh ya harusnya. Terlalu jauh sih. itu terlalu campur tangan ya kalau ke situ ya. Ah, Nah, kira-kira nih, kan yang naikin harga dulu ini kan si semen Gresik nih. Dan itu kan udah dia harus sacrifice, dia punya market share. Jadi dia mau ngamanin margin tapi ngurangin volume kan gitu kan ceritanya. hmm. Hmm. Nah, ini sampai sejauh mana margin dia bisa amanin, market share dia korbanin nih bro. Oke, untuk menjawab itu sih jujur ya kalau untuk yang ini semen itu sebenarnya sensitif kan biasanya kan orang itu bangun rumah atau apa itu kalau yang di daerah itu yang penting bisa ngerkatin kan. Beda sama kalau Benar, dibeli sama benar. property developers yang apa namanya, yang penting ya kita harus buat rumah yang kuat gitu kan. Tapi kalau misalkan semen itu kan yang backnya ini sebagian besar konsumsinya juga dipakai buat perbaikin rumah kan. Nah, kalau yang perbaikin rumah ini, dia mikirnya, ya kita kan perbaikin rumah bisa Iya. 2 tahun sekali gitu kan. Jadi kita lebih milih yang lebih murah gitu kan sebenarnya. Uh-uh. Nah, kalau misalkan sampai dia harus sacrifice berapa, dia apa namanya buat pertahanan market share, ini agak susah sih sebenarnya sih. Agak susah karena kemarin itu jujur, Susah ya. karena kan dia kan naikin harga ya kan.
itu market share itu dari yang tadinya 54% itu turun ke 52%, kalau nggak salah. Itu agak agak Kalau susah nggak sih salah sebenarnya kemarin kalau naik misalkan 10% ya harganya ya. 11 Kalau sampai nggak 12. salah 10 sampai 12 ya. Ya, 10 sampai 12% dia udah sacrifice 2% market share tuh ya. 2% market share. Nah, Oke, oke. ya itu agak berat sih kalau misalkan dia ini sih. Iya, iya, iya. Kalau yang lain nahan harga terus dan dia naikin terus ya dia mampus juga itu nanti mau ngerebut market share baliknya kan. Iya. Karena jujur, walaupun pemerintah ini udah netapin regulasi, tapi kan tetap aja kan kita kan, bukannya saya gimana ya, tapi kan tetap aja kan pasti ada yang belum naikin atau gimana kan. Iya, Jadi iya. menurut saya, kalau bisa ya lebih diperketat pemerintah kalau buat yang aturan ini gitu. Oke. Kalau secara pie chart sendiri, Bro, tadi kan sempat dibahas nih bahwa penggunaan semen ini kan ada yang untuk infrastruktur, ada yang dipakai Hmm. memang B2B ke developer, ada yang ke direct konsumen untuk benerin rumah. Nah, secara pie chart ini kok proporsinya seperti apa sih, Bro? Oke, jadi Yang kalau paling gede siapa, yang paling dominan siapa gitu? Oke, jadi kalau untuk semen itu sekitar 70-75% itu tuh dari back semen. Nah, kalau misalkan sisanya itu ya bulk ya. Kalau pemain yang paling gede di semen itu tentu aja SNGR ya. Dia itu market share-nya sekitar 52%. Terus kemudian INTP itu sekitar 25-27%. Ini market share ya. Kemudian Bosowa itu 4%. SMBR itu 4%. Bosowa itu seingat saya, kalau nggak saya 8 sampai 10% kalau nggak salah. 8 sampai 10%. Sisanya itu yang lain-lain. Oke, jadi untuk penggunaan semennya tadi 70% itu di bulk ya? Back, back. Ah, Semen back, black. semen karung. Back, semen karung. Oh, oke, 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 oke. Mm-mm. Ya berarti Kalau yang kalau boleh sisanya curah. dibilang, ya ya berarti kalau boleh dibilang yang 30% itu yang B2B lah ya biasanya ya. Yes, B2B. Yang buat, ya contohnya kayak IKN nanti, Oke, pakai ya buat bangun-bangun gedung. Nah, itu, ya. ya 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 ya. Kalau developer biasanya kalau tapi pakainya pakai yang karung juga ya kalau developer ya. Developers kalau tergantung deh, kalau misalkan unitnya itu di bawah 100 unit, itu pakainya back. Tapi kalau misalkan dia itu di atas 100 unit, itu campur bulk sama back. Oke, 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 oke. Ya ya ya. Nah, ini nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Kok saya nggak bisa nurunin ya? Di Karal bisa nurunin nggak ya? Aku, oh, sorry sebentar. Oh, bisa. Sorry, sorry, sorry. Kalau, Wah, ini internetnya kelas kambing ini memang nih. aduh, pakai apa nih kok deh? Wah, ini seperti biasa nih, pakai jaringan internet yang udah dijual ini kayak gini nih. Oke. Aduh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, saya nggak bisa scroll dari yang paling pertama. Cuma ini ada yang tanya, apakah kenaikan saham properti akhir-akhir ini baru awal dari boom untuk kenaikan lebih panjang atau kenaikannya lebih bersifat sementara? Nah, ini mungkin tadi lebih menegaskan bahasan kita yang paling awal ya dengan siklus properti ini. Ini gimana nih, Karel? Oke, jadi kalau untuk siklus properti pada saat ini tuh 2021 kan itu baru awal. Nanti kita udah tahun 2022 ini bisa dibilang masih semi awal lah. Atau bisa dibilang, Oke, ya masih awal lah bisa dibilang. Karena komoditinya kan juga masih naik ya di tahun ini kan. Year to date aja udah berapa persen tuh CPO naik. Terus habis itu coal naik sampai 400 kan. iya, iya. Jadi harusnya jalannya masih panjang ya. Dan perlu diingat bahwa beli properti itu ada yang namanya DP dan ada namanya serah terima. Jadi belum tentu semua terbukukan di buku ini ya. Mm-mm. Jadi tunggu revenue-nya nggak Oke, langsung ini naik ada kan di tahun pertanyaan. 2022. Nah, ya ada yang carry over lah untuk secara revenue ya. Yes. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Kita ini kan selama ini suka dengan emiten properti karena
structural bullish gitu kan, komoditinya bagus, daya beli meningkat, pasti propertinya juga jalan dan udah terbukti dengan angka penjualan gitu kan. Tapi kan ada beberapa dari kita yang khawatir nih dengan kenaikan suku bunga. The Fed kan udah mulai naik, ekspektasinya kan dari hari ini ada FOMC meeting, di mana Indonesia kan terakhir saya pembicaraan dengan Pak Fahrul diharapkan naik kan bulan 7 bulan 8 nih, suku bunga mulai naik. Nah, ini seberapa jauh efeknya sih, Bro Karel? Dari kenaikan suku bunga ini kan otomatis akan menaikkan KPR untuk orang untuk beli rumah ini kan, jadi biayanya lebih besar kan untuk KPR. Nah, ini seberapa sensitif sih pasar properti kita terhadap suku bunga? Oke, jadi untuk dibilang seberapa sensitif itu sebenarnya sensitif sekali ya, karena kan ini kan tetap aja kan, karena di Indonesia itu kan 80% dari pembiayaan ini kan dari KPR ya, dari KPR. Jadi kalau misalkan untuk suku bunga nanti naik, iya naik, tapi bisa dilihat ini tuh interest rate kita nggak setinggi dari tahun-tahun kemarin, bisa dibilang. Jadi bisa dibilang kalau memang masih naik, dampaknya nggak terlalu signifikan lah untuk saat ini. Karena dibalik lagi, income Indonesia tambah gede, ya memang ada kenaikan suku bunga yang menyebabkan KPR itu naik, tapi balik lagi kenaikannya nggak segitu tingginya dibandingkan tahun 2019. Jadi kalau bisa dilihat itu nggak terlalu terdampak. Nah, ini juga bisa gini nih. Jadi oke lah nanti kalau misalkan Bank Indonesia naikin suku bunga ya, tapi itu ada time lagging. Jadi tuh ketika BI 7 day repo rate itu naikin rate-nya, itu tuh suku bunga KPR tuh nggak langsung naik. Ada time lagging-nya. Kalau saya ngeliat itu ada sekitar 3-6 bulan. Nah, di saat momen itu, pasti property developers bakalan promo habis-habisan, dan itu bisa nyebabin FOMO moment menurut saya, di periode itu. Kalau nggak beli sekarang, kapan lagi kan? Keburu suku bunga ini naik. Nah, ini bisa dimanfaatin sama property developers buat naikin, dia promosi cluster-clusternya, project-projectnya buat orang tuh beli. Karena kalau dilihat hitung-hitungannya kan sebenarnya kan lumayan ya untuk yang suku bunga ini kan kalau naikkan KPR kan. Jadi menurut saya untuk di tahun ini ketika Bank Indonesia mau naikin suku bunga itu bisa jadi golden period moment buat para property developers nge-boost pre-sales sih. Oke, berarti kalau boleh dibilang kan kenaikan suku bunga kali ini kan sebetulnya bukan kenaikan dari normal menuju tinggi kan. Ini kan sebetulnya dari low base menuju normal kan. Yes. Jadi sebetulnya dengan kenaikan daya belinya dibandingkan dengan kenaikan suku bunganya, sebetulnya secara absolut masih lebih tinggi kenaikan daya belinya. Jadi seharusnya tidak terlalu signifikan untuk terimbas terhadap penjualan, dan mengingat juga bahwa by volume penjualannya juga gede, harusnya ruang promo untuk developer ini juga lebih leluasa ya. Karena by volume mereka kan udah dapat. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Land Bank CTRA dibandingkan BSDE, bukannya lebih besar BSDE? Kalau tadi kayaknya kita membahas CTRA ini dalam underline land bank di luar Jawa ya, mungkin Bro Karel ya. Mungkin tadi ada beberapa yang nggak ngikutin dari awal. Yang kita maksud land bank CTRA lebih besar itu dalam garis bawah land bank CTRA outside of Java. Mungkin ada yang mau ditambahin, Bro Karel? Jadi kalau untuk ya total land bank-nya BSD lebih gede ya. BSD kan sekitar 3.500 sampai 3.700 kalau nggak salah ya. Kalau Ciputra itu 2.200 ya. Tapi kalau dilihat secara geografisnya, itu tuh Ciputra lebih jauh tersebar bisa dibilang. Kalau Ciputra itu kalau nggak salah sekitar 40%-nya itu di luar Jawa. 60% di Jawa. Sedangkan kalau BSD itu 100% itu di Jawa. Jadi kalau 95% lah, kan ada 500 hektar ya di Kalimantan ya. Oh iya. Yang di IKN ya. Iya. Jadi kalau boleh dibilang sebetulnya efek dari IKN terhadap emiten BSDE ini ya karena dia punya land bank kebetulan di daerah situ juga ya. Yes.
Dia punya lokasi land bank di dekat banget sama IKN, itu agak sedikit banget di bawahnya IKN. Dia tuh situ. Dia punya 500 hektar di situ. Berarti boleh dibilang developer Big Four yang paling terdampak positif dari IKN ini kebetulan yang land bank-nya paling gede ya si BSDE ini ya untuk sementara ya. Yes, BSD sementara. Oke, oke. Nah, ini tadi ada sempat tanya nih. Dari tadi kan kita bahas cuma Big Four-nya aja nih. Mm-mm. Kira-kira nih dari emiten properti yang di luar Big Four, yang Oke. mini-mini, model kayak Alam Sutra, model kayak LPKR, model kayak yang mungkin agak bukan properti residensial tapi kayak uh, pergudangan atau tanah industri model kayak BES gitu kan. Nah ini kira-kira ada opportunity nggak bro Kara? Oke, Buy jadi land kalau bank, buy penjualan, paling kalau saya ngeliat yang seperti itu. paling industrial estate itu paling Demas ya, yang paling ini ya, yang paling diuntungkan ya. Kalau SSIA itu kan yang Subang Metropolitan itu katanya sih mau jadi ya, tahun ini kan. Oke, Itu ya, tapi kalau menurut saya itu kan baru mau jadi. Sedangkan kan Demas ini udah infrastrukturnya itu udah siap kan. Udah siap buat ya oke, kalau misalkan ada yang masuk, dia tuh udah siap untuk nge-capture apa namanya, pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan di luar negeri yang pengen masuk untuk bangun pabrik di Indonesia. Jadi untuk si Demas, walaupun kemarin itu landingnya, targetnya itu nggak terlalu mid, tapi kalau saya lihat itu cukup tinggi sebenarnya pre-salesnya ya dari penjualannya. Terus habis itu tahun ini ya lebih konservatif, dan menurut saya targetnya ini mungkin bisa tercapai ya, karena kan kemarin itu dia bilang mau ada sekitar dua perusahaan itu mau masuk ke daerahnya dia ya. Saya agak lupa namanya apa, tapi dia bilang sih ada dua yang lagi nego, dua perusahaan nego. oke, oke. Tapi kalau buy cycle dari siklus yang ada, tetap yang banyak terimpact ini properti residensial sepertinya ya. Iya, benar. Properti residensial yang paling terdampak positif sih. Karena kan punya punya rumah dan punya halaman itu kan masih nomor satu lah di buat orang Indonesia ya. Oke, dan saya lihat kayaknya properti yang sifatnya kayak tanah industri ini kan rata-rata di kita belum ada yang punya land bank yang signifikan gede gitu ya. Hmm. Rata-rata kan masih klaster per klaster dan terpisah-pisah. Jadi mungkin ya jualannya juga segmented setahun mungkin cuma berapa klien mungkin gitu kali ya. Iya, ke beberapa klien kan, dan itu kan ya emang sih satu klien itu bakal belinya gede-gede ya. Tapi kan balik lagi, kalau untuk nyari kayak klien gede gitu kan nggak gampang ya, bisa dibilang ya. Iya, Jadi iya, iya, iya. ya paling yang untuk industrial estate mungkin kita lebih ke property developer saja yang main di residensial sih. Iya, iya, iya. Kalau industrial estate kita ngomongnya mungkin itu potensi growth-nya lebih ke arah strategik ya. Yes, yes, strategik. Ha, ha, Yang ha. ya, Oke, ini kayaknya udah 50 menit ngerepotin Bro Karel nih. Tadi sempat oh, dongeng sendiri 10 menit nih. Nah, kira-kira ada closing statement nggak ini dengan cycle properti yang ada kira-kira ada yang perlu diperhatikan nggak dari teman-teman investor nih? oke, jadi kalau teman-teman investor itu menurut saya untuk di sektor properti ya, itu teman-teman harus tetap perhatiin ini pre-sales-nya gimana. Terus abis itu teman-teman harus ini ya, apa namanya, pantau juga harga-harga properti itu sekarang udah mulai naik signifikan karena banyak spekulatif buyer ya. Karena tadi ada building material yang naik, terus habis itu juga orang-orang trennya udah mulai berubah ya kan. Menurut saya untuk properti sekarang untuk di harga sekarang semuanya itu masih oke ya menurut saya. Upside itu masih banyak, dan sektor properti ini adalah main beneficiary dari commodity boom yang lagi berlangsung ini. Jadi teman-teman mungkin Oke. yang punya saham properti ini kan lagi nggak gerak nih seminggu ini kan, sabar aja.
Kita long term investor. Lagi Kita laggard. long term investor lah. Iya, laggard lah. Jadi jangan Ya, "Eh, ya, kita ya. udah beli Ya, at properti least gini ya bro ya, kalau kita beli rumah kan nyimpennya bisa 5-7 tahun kan baru kerasa cuan. Kalau beli sahamnya mungkin cuma 1-2 tahun gitu kan. Yes. Siap bro Sama. Karel, ini thank you buat waktunya, thank you buat pencerahan dan penjelasannya. Semoga teman-teman investor di sini lebih mengerti dan paham terhadap dunia properti dan lebih bijak dalam memilih strategi investasinya di pasar modal kita.